Pemirsa Intens Investigasi, momen Lebaran dan Fitri yang biasanya menjadi saat yang paling tepat untuk saling memaafkan, utamanya dalam lingkup keluarga, sepertinya tidak sepenuhnya berlaku untuk Nikita Mirzani. Ya, alih-alih membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya untuk putri sulungnya Laura Mizani alias Loli, di momen Lebaran ini Nikita justru melontarkan sindiran pedas untuk Loli yang belakangan ini justru menjadi seteru beratnya. Ya, Nikita sepertinya memang sudah patah arang dan juga kadung diselimuti emosi membuncah terhadap Loli, yang secara hubungan kekeluargaan sejatinya juga sudah tidak dianggap seiring dengan pencoretan namanya oleh Nikita dari kartu keluarga dan juga ahli waris keluarga. Di sisi lain, Loli pun sepertinya juga terus menabuh genderang perang dengan sang ibunda lewat pernyataan-pernyataan kontroversialnya di media sosial terkait sosok Nikita Mirzani. Hal ini secara tidak langsung juga kian memantik jurang menganga di antara mereka, termasuk di momen Lebaran dan Fitri ini. Lantas benarkah di momen Lebaran ini Nikita justru sengaja melontarkan sindiran pedas yang diduga ditujukan untuk Loli? Lantas benarkah Nikita juga tetap kekeh tak akan terima Loli kembali ke rumahnya? Di sisi lain, seperti apa pula peringatan keras Mami Eda untuk Nikita Mirzani? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca menyingkirkan Loli dalam lingkar hubungan keluarga, yang diantaranya ditandai dengan pencoretan nama putri sulungnya itu dari kartu keluarga dan juga sebagai ahli waris, Nikita Mirzani terlihat menikmati momen Lebaran dan Fitri bersama kedua buah hatinya, Aska dan Arkana. Namun yang juga menarik perhatian, di sela-sela momen Idul Fitri, Nikita juga masih sempat menggoreskan kalimat-kalimat pedas yang diduga ditujukan untuk Loli putri sulungnya lantaran menyinggung soal attitude atau perilaku seseorang. Bisa jadi hal ini pun menjadi balasan Nikita untuk putri sulungnya itu yang dalam sebuah wawancara sempat menyebut Nikita sebagai ibu yang keras kepala dan membuat dirinya jadi korban agar keluar sekolah. Attitude bukan tentang siapa yang lebih tua atau lebih muda, melainkan tentang memanusiakan manusia. Untuk dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Berperilakulah sebagaimana ingin diperlakukan. Tulis Nikita. Saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Ya mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang. Ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah. Ya memang dikunciin di kamar. Memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga. Salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul. Jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka. Salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Sikap tegas tidak hanya dibuktikan Nikita dengan mencoret nama Loli dari kakak dan juga ahli waris keluarga, melainkan juga dengan menutup rapat-rapat pintu rumahnya untuk Loli. Ya, hal ini diakui sendiri oleh Loli yang belum bisa pulang ke rumah
karena pintu rumah tertutup rapat buatnya saat ia mencoba pulang. Dan hal itu ternyata tidak hanya sekali dialami Loli. Kalau untuk baikan sama mama juga dari awal ke Indonesia juga mau baikan sama mama, tapi mungkin ibu akunya aja yang masih belum mau baikan ya. Jadi saya pernah ngasih Kak Loli sama Kak Fadel nyamperin mama gitu, mungkin pernah dong bicara baik-baik. Kalau untuk sama Fadel ke rumah itu pernah sekali, habis dari bandara itu langsung ke rumah. Seterusnya itu aku selalu sendiri gitu ke rumah, tapi emang nggak dibukain pintu aja sama dianya, nggak boleh masuk. Waktu pas sama Fadel juga nggak dibukain pintu? Waktu sama Fadel juga nggak boleh masuk, sama Fadel nggak boleh masuk, aku sendiri pun nggak boleh masuk. Kalau untuk itu benar, karena emang biar tidak ada kesalahpahaman antara netizennya aja, biar tidak menggiring opini netizennya kalau aku kesini itu cuma buat Fadel. Sebenarnya kan tidak seperti itu, sebenarnya kan buat Fadel dan ibu aku juga. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi. Ya, lantaran kedatangannya ke rumah seperti sudah tidak dipedulikan lagi, maka mau tidak mau, Loli pun hanya bisa pasrah dan memilih untuk tinggal sendirian di apartemen sepulangnya ia ke tanah air dari London. Meski kehadirannya sudah tidak lagi dianggap, namun kekasih Fadel Bajideh itu mengaku tidak patah arang dan akan tetap terus mencoba berdamai dengan sang ibunda. Karena bagi Loli tidak ada mantan ibu, sehingga ia akan tetap berjuang untuk kembali ke pelukan hangat sang ibunda. Tapi kalau Loli legowo nggak sih sampai sekarang, ya udah jalanin aja yang ada gitu? Ya dijalanin aja, karena mungkin ini emang udah jalan takdir aku, ya emang harus disyukurin aja, nggak perlu dipusingin sih, nggak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Kalau masalah udah nggak dipeduliin ya nggak apa-apa. Kalau akunya sih tetap peduli ya. Mau gimana pun juga itu kan tetap ibu aku. Mau sebejat apapun juga kan nggak ada yang namanya mantan anak, mantan ibu nggak ada. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya dia seperti itu. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja, nanti dia lulus sendiri. Oh gitu. Nggak perlu dipaksa. Nggak ada hubungan sama sekali. Serius? Masih kontak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Nggak ada. Untuk pantaunya gimana? Apa yang harus dipantau? Di tengah konflik panasnya dengan sang ibunda Nikita Mirzani yang seolah tak berujung, belakangan sosok Loli juga menjadi sorotan tajam netizen. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, semua dipicu dengan beredarnya video saat Loli seperti tengah menawarkan apartemen. Namun cara bicara Loli dan juga gestur yang tidak biasa lantaran seperti orang yang tengah fly membuat netizen pun mencurigai Loli tengah tinggi saat membuat video tersebut. Akibatnya banyak netizen yang menandai akun Instagram Nikita Mirzani dan juga BNN agar melihat video Loli tersebut. 2 bedroom 15 juta per sebulan. Dijual, standar balkoni, udah. Pokoknya dijual cicilan, pakai cicilan. 15 jutaan. Sip, ayo. Enggak lah, kalau gagal mah udah gua picak, udah gua nggak gagal lah ya. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gua nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Gak ada. Kalau gagal, anak gue yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya. Dari aksi Nikita Mirzani melontarkan sindiran pedas yang diduga ditujukan untuk Loli, lalu benarkah pula Nikita tetap kukuh tak akan terima Loli kembali ke rumahnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.
Saksikan Intense Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intense Investigasi. Perseteruan panas Nikita Mirzani dan Loli pada akhirnya juga menyeret nama Fadel Barjideh, kekasih Loli, dalam pusaran panas perseteruan ibu dan anak tersebut. Apalagi selepas Fadel tampil sebagai narasumber di podcast milik Denny Sumargo dan menyebut dirinya siap memutuskan hubungan dengan Loli jika Nikita bisa menerima kembali Loli dalam dekapannya. Tapi lucunya, alih-alih luluh dengan pernyataan Fadel yang rela putus dari Loli kalau ia bersedia menerima kembali putrinya itu dalam kehangatan keluarga, Nikita Mirzani dalam siaran live-nya justru mengaku semakin yakin untuk tidak mau menerima lagi Loli menjadi bagian dari keluarganya. Gak apa-apa, it's okay. Yang penting bisa diterima dulu Lolinya. Gue tahu soal Loli gimana. Lemahnya gue tahu Loli gimana, dia sendirinya gimana gue tahu. Jadi kalau misalnya dia kenapa-napa, kesian guanya. Kalau misalnya emang diterima sama ibunya, lebih aman. Lebih aman. Ya, jadi kalian jangan terkecoh ya. Semua yang keluar dari mulutnya si keluarga Rohingya itu, di kontennya si Denny itu adalah kebohongan yang hakiki, ya. Jadi, kenapa gue sampai sebenci dan akhirnya gue tidak mau lagi untuk disangkut pautkan dan bahkan gue rela dan ikhlas untuk menghapus dan mencoret namanya dari keluarga saya berserta hak ahli waris karena itu, ya, karena selama 1 tahun ini itu anak perempuan benar-benar di brainwash selain sama mantan saya, juga sama si keluarga Kang Semir dan si Kang Semir ini. Yang merekomendasikan adalah si Kang Semir karena ternyata katanya masih saudaraan. Soalnya saya pernah tanya dan saya pernah cari tahu, ya, dan si keluarga ini yang di UK ini juga bilang bahwa masih saudaraan. Keluarga Rohingya, ya. Jadi lalu kalau memang dia bilang katanya anak ini harus dijaga, si perempuan ini jaga, nasi sudah jadi rengginang, ya. Sudah setahun kalian membuat, bukan itu anak perempuan saja, tapi si Kang Semir beserta satu keluarga juga sudah membuat 1 tahun ini membuat satu, pendidikannya si anak perempuan ini hancur. Kedua, setiap anak perempuan ini dapat uang dari TikTok hasil gift itu diberikan ke tukang semir dan keluarganya. Selain yakin tidak mau lagi menerima Loli menjadi bagian dari keluarga, Nikita juga menjelaskan putrinya itu saat di Inggris bisa keluar dari asrama hingga berhenti sekolah disebabkan ulah sang pacar yang ia sebut Kang Semir dan kini justru menemani Loli hidup di Jakarta. Tidak hanya itu, masih menurut Nikita, Fadel saat itu juga berusaha mencuci otak Loli agar keluar dari sekolah. Hal inilah yang kian memicu kekecewaan yang kemudian berujung keputusan tegas Nikita untuk melarang Loli mendekat, apalagi sampai menginjakan kaki di rumahnya. Ya, jadi keluarga Rohingya atau keluarga Kang Semir ini kan yang kalian inginkan selama 1 tahun kalian selama 1 tahun kalian mengunci itu anak perempuan sampai akhirnya balik ke Jakarta karena kalian tahu bahwa dia tidak bisa balik lagi ke UK karena sudah bukan student di sana. Kalian nikmati apa yang sudah kalian lakukan, ya, kalian karena saya tidak akan pernah menerimanya lagi setelah keluar itu konten, saya makin yakin bahwa saya tidak akan pernah menerimanya lagi
karena itu sudah keterlaluan dengan cerita yang tidak sesungguhnya. Kalau mau cerita itu ya harus yang benar, tidak boleh dikarang-karang tuh, tidak boleh. Apapun yang sudah keluar itu yang kalian bela-belain, sok silakan. Tidak akan mengurangi rasa kecewa saya sedikit pun, bahkan saya tambah kecewa. Bahkan saya semakin yakin bahwa itu anak betul-betul sudah harus jauh. Kalau bisa radius 100 meter nggak boleh ada di sekitaran rumah ini. Menepikan kekecewaan mendalam Nikita Mirzani yang berujung kukuhnya keputusan sang nyai untuk tak lagi menerima Loli kembali ke rumahnya, lantas seperti apa pula peringatan keras Mami Eda untuk Nikita Mirzani yang juga terus menyindir dan menyeret namanya? Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Tak hanya menyeret nama Fadel Bajideh, kekasih Loli, perseteruan panas antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Loli juga menyeret nama Mami Eda dan keluarga yang sempat menampung Loli di London saat keluar dari asrama sekolah. Ya, dalam siaran live-nya, Nikita juga sempat menyentil kembali dengan keras peran keluarga Mami Eda dalam mengganggu pendidikan Loli di London. Sentilan keras itu sontak membuat Mami Eda meradang dan mengingatkan Nikita untuk tidak asal bicara. Kalau klarifikasi atau datang ke salah satu podcast dan di situ masih ngomongin kebohongan, untuk apa? Rohingya, ya rohingya. Untuk apa? Supaya bisa dapat simpati dari yang nonton. Netizen ini memang gampang dikecoh dari dulu. Ketika diomongin ini, oh iya ternyata anaknya baik. Tidak seperti itu. Kronologi sebetulnya adalah yang buat kabur itu anak dari sekolah UK yang mahal itu adalah si Kang Semir. Kang Semir merekomendasikan ke rumah salah satu manusia jadi-jadian di UK yang kalian tahu sendiri, keluarga, saya nggak mau ngomong keluarga apa, tapi gitu ya. Ketika itu anak perempuan masih sekolah di UK, Kang Semir lah yang merekomendasikan keluarga Mas Supilami agar si anak perempuan tersebut kabur ke sana. Itu dari asrama. Kabur ke sana itu sekitar 4 jam, ya. Kalian telaah lagi, ya, bukan kejadian yang baru ini yang dia bilang kalau diterima lagi saya putusin, tidak akan diterima. Kejadiannya bukan untuk tahun ini, tapi dari tahun lalu, ya, keluarga Kang Semir. Mudah-mudahan kamu kamu dengar live IG saya, ya, supaya sadar bahwa apa yang sudah kalian lakukan menghancurkan banyak orang, termasuk pendidikan dan masa depan dari si anak perempuan tersebut yang kalian kerjain dari UK sampai Indonesia. Saya orang tua, saya tidak terima, saya sumpah diam. Screenshot, posting di television. Saya pribadi, saya kerja. Baru hasil keringat saya di Inggris, United Kingdom, saya dapat pounds. 1.800 pound kalau ditukar ke Indonesia berapa? Apa saya tidak bisa senang? Hah? Saya punya anak kuliah kedokteran, dokter forensik. Saya bukan orang anjing yang di jalan kok dia teriak-teriak saya ke binatang. Rohin apa dia? Dia tuh kalau di Inggris saya sudah kasih masuk dia. Sekarang pun orang pegang di tangan di belakang, bukan di depan. Perempuan sudah terlalu keterlaluan. Makanya laki-laki siap ini saya kasih tahu, saya umumkan di publik. Screenshot, posting di television. Laki-laki yang mau sama Nikita Mirzani, kalian harus cari
cari tahu betul-betul kehidupannya dia. Karena dia perempuan yang sangat bermasalah, perempuan yang tidak tahu didik. Orang tua tidak pernah didik. Orang tua didik mungkin dia seperti anjing kelaparan di jalan. Cari makan di jalan dengan hidup yang tidak benar. Makanya dia kehidupan lucu. Tahu, saya marah. Kalau saya sudah diam, jangan. Calm down. Karena saya sayang sama Loli. Tahu, saya sudah tahu kita single mother. Saya single mama. Tapi saya cinta anak-anak. Saya tanya Loli. Sudah, kok kenapa itu anak sudah pulang kau masih ungkit-ungkit buat segala macam. Orang pergi antar ke rumah kau mulai. Kalau kau tidak mau diam-diam. Karena dia juga sudah dewasa. Dia akan cari hidup sendiri. Sebentar lagi dia 17 tahun. Di Inggris 17 tahun dia sudah bisa bebas sedikit. Kamu tahu dia sudah bisa kerja. Karena mamanya terlalu teror. Makanya dia tidak bisa sekolah. Teror saya binatang. No, you cannot intimidasi me like a... Kalau untuk keseret, aku tidak pernah menyeret-nyeret keluarga orang ya. Yang selalu menyeret-nyeret keluarganya orang itu kan ibu aku sendiri. Jadi aku nggak tahu kenapa. Karena aku juga bingung kenapa harus semuanya ikut campur. Rasa kasihan juga nggak sih sama keluarga? Kasihan dong, karena kan mereka udah baik gitu, udah baik sama aku dan terima aku. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.